Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Syifa Fauzia, kelas B dengan NIM 2283 2040. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi ICT dan media pembelajaran. Di sini dalam rangka UTS ujian tengah semester pada matkul literasi ICT. Menurut Gilang Gandana MPD, literasi ICT media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium, yang berarti yang mempunyai makna mengantar, tengah atau perantara. Jadi media adalah pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan demikian media merupakan wahana penyalur informasi, belajar, atau penyalur pesan. Tetapi menurut National Education Association atau NEA memiliki pengertian yang berbeda. Media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Sedangkan menurut IECT atau Association of Education Communication Technology adalah media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Sedangkan pembelajaran dalam arti pendidikan merupakan terjemah dari kata instruction yang dalam bahasa Yunani disebut arti instruksional adalah yang berarti menyampaikan pikiran. Dengan demikian arti instruksional adalah menyampaikan pikiran dengan demikian arti instruksional menyampaikan pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui pendidikan. Pendidikan ialah proses terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik serta sumber ilmu dan media yang digunakan dalam upaya terjadinya perubahan pada aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Sedangkan menurut Dr. Yaumi, media yang berasal dari bahasa Latin yang berarti antara atau perantara, yang merujuk pada sesuatu yang dapat menghubungkan informasi antara sumber dan penerima informasi. Dalam studi komunikasi ini, istilah media sering diletakkan pada kata massa, mass media, dan perwujudannya dapat dilihat dalam bentuk surat kabar, majalah, radio, video, audio, televisi, komputer, internet, dan lain sebagainya. Adapun istilah pembelajaran dapat dipahami melalui dua kata, yakni construction dan instruction. Construction dilakukan untuk peserta didik. Dalam hal ini peserta didik pasif. Jadi pasif itu jadi guru yang menjelaskan, anak muridnya mendengar. Namun prinsip konstruktivisme ini yang menekankan bahwa peserta didik hanya membutuhkan manipulasi materi yang dipelajari secara aktif, bukan secara pasif. Jadi instruction ini seorang guru atau pengajar yang mengasih materi dan selanjutnya dijelaskan oleh si sang murid ini atau peserta didik. Nah, di masa pandemi gini kita atau kami menggunakan media belajar seperti internet, audio, video, visual dari bentuk seperti ini. Jadi media pembelajaran ini semua bentuk peralatan fisik yang didesain secara terencana untuk menyampaikan informasi baik dari cetak, visual, audio, video, dan lain sebagainya. Dan dari peralatan semua tersebut harus dirancang dan dikembangkan secara sengaja agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajarannya. Pembelajaran tersebut harus dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang berisi pesan-pesan pembelajaran agar peserta didik dapat mengkonstruksi pengetahuan dengan efektif dan efisien. Di sini ada istilah lain dari media pembelajaran, yaitu ada dari sumber belajar, ada dari perangkat, bahan ajaran, ada peralatan,
sumber belajar di sini adalah sebuah perangkat atau bahan materi yang bertujuan untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja. Sedangkan perangkat adalah perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk menciptakan video training yang kemudian direkam atau dihasilkan sebagai bukti materi atau bahan yang dihasilkan sebagai materi atau bahan. Nah, bahan ini tersebut aliran jaringan digital berupa kaset, video analog, dan DVD digital untuk meningkatkan kualitas video training yang dapat dilihat melalui peralatan. Peralatan di sini tersebut berupa seperti laptop, handphone, komputer, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja menurut saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.